Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar, saran untuk pembahasan video ini. Bismillahirrohmanirrohim, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa. Kisah perjuangan, kesetiaan, dan pengorbanan dari seorang nabi yang diutus untuk menyelamatkan kaumnya dari jalan yang salah. Ini bukan sekadar cerita, tapi pelajaran hidup. Inilah kisah menggetarkan hati. Dalam dunia yang diselimuti dosa, Nabi Lut alaihissalam ditugaskan untuk menyelamatkan sebuah kaum yang telah melampaui batas. Di kota Sodom yang gemerlap namun gelap secara moral, Lut tidak hanya berjuang melawan penolakan kaumnya, tapi juga menghadapi pengkhianatan dari orang yang paling dekat dengannya, istrinya sendiri. Di tengah kehancuran yang tak terhindarkan, Lut harus memilih antara perasaan dan tugas kenabian. Dari kejauhan, kota itu terlihat seperti permata. Cahaya memantul dari bangunan-bangunan tinggi, suara tawa dan musik mengalun di udara. Sodom, sebuah kota yang selalu hidup, tak pernah tidur, dan konon katanya tak pernah kehabisan pesta. Bagi sebagian orang, Sodom adalah tempat impian. Siapapun yang datang bisa menjadi siapa saja. Mau jadi pedagang kaya? Bisa. Mau jadi seniman eksentrik? Silakan. Bahkan, kalau hanya ingin hidup bebas tanpa aturan, kota ini akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Namun, di balik kemilau lampunya, Sodom menyimpan sesuatu yang tak semua orang berani bicarakan. Kegelapan. Bukan kegelapan yang bisa kau lihat, tapi yang bisa kau rasakan. Dinginnya terasa merayap di kulit meski matahari masih menyinari tanahnya. Dan disinilah kisah ini dimulai. Lut adalah orang luar. Ia datang bukan karena mencari kekayaan atau kesenangan. Ia datang karena tugas suci yang hanya segelintir manusia pernah mendapatkannya. Ia adalah seorang nabi, utusan Allah yang diutus untuk memperingatkan. Tubuhnya tinggi semampai, matanya teduh, tapi sorotnya tajam. Ucapannya lembut tapi tegas. Ia tidak suka keramaian, lebih senang duduk diam memperhatikan, menilai, dan merenung. Sejak pertama kali menginjakan kaki di kota Sodom, ia sudah merasakan sesuatu yang mengganjal. Orang-orang terlalu bebas, terlalu sembarangan. Anak muda bercumbu di jalan tanpa malu. Para lelaki tak segan merayu lelaki lain secara terang-terangan. Wanita menjual tubuhnya seolah itu sekadar pekerjaan seperti berdagang sayur. Semua orang tampak tersenyum, tapi senyum mereka seperti topeng, menutupi kekosongan yang menganga dalam hati mereka. Lut tinggal di rumah sederhana di pinggir kota bersama istrinya. Ia masih mencoba membiasakan diri dengan lingkungan barunya. Ia tak langsung berdakwah. Ia mengamati, memperhatikan, dan berdoa. Ia tahu, tugas ini tak akan mudah. Tapi ia juga tahu, kebenaran tak pernah datang dalam jalan yang mulus. Hari-hari berlalu. Lut mulai bergaul dengan warga, terutama mereka yang tak terlalu suka keramaian. Ia sering duduk bersama para penggembala di luar kota, mendengar cerita mereka, mendalami rasa sepi mereka. Ada satu dua dari mereka yang mulai terbuka, mulai bertanya tentang Allah, tentang hidup, tentang kebenaran. Namun, di pusat kota, situasinya lain. Ada tawa, ada hiburan, tapi juga ada kekerasan, ada pelecehan, ada kekejian yang dianggap biasa. Lut pernah melihat seorang anak kecil menangis karena kehilangan ibunya. Ternyata ibunya dijual oleh ayahnya sendiri untuk menebus utang, judi, dan tak ada satupun yang peduli. Ketika malam tiba, kota Sodom berubah menjadi ladang dosa. Lut menutup jendela rumahnya, tapi suara-suara tetap masuk. Tawa, jeritan, rayuan, dan kadang tangisan. Hatinya sesak, tapi ia tahu malam itu hanya permulaan. Satu malam Lut duduk berdua dengan istrinya di depan rumah. Angin bertiup lembut, tapi malam itu terasa berat. Bagaimana menurutmu kota ini?
Tanya Lut. Istrinya menatap langit. Terang, hidup, aku suka keramaiannya. Orang-orang di sini bebas. Tak seperti kota lain yang penuh aturan. Lut menelan ludahnya perlahan. Ia tahu, pembicaraan ini akan membawa mereka ke jalan yang sulit. Bebas, iya. Tapi apakah bebas berarti harus kehilangan batas? Tanyanya pelan, istrinya menoleh. Tatapannya berubah. Kau mulai lagi ya? Kita di sini bukan untuk mengubah mereka. Kita hidup saja tenang. Tak usah sok suci, Lut. Lut diam. Kata-kata itu seperti pisau kecil yang menancap di dada. Tapi ia tak menyalahkan. Ia tahu, perubahan butuh waktu. Bahkan bagi orang yang paling dekat dengan kita. Malam itu, Lut shalat lebih lama dari biasanya. Ia menangis dalam sujudnya memohon petunjuk dan kekuatan. Ia tahu tantangan ini jauh lebih besar dari sekadar menegur atau menasihati. Ini tentang menyelamatkan jiwa-jiwa yang bahkan tak sadar bahwa mereka sedang tenggelam. Ia tahu, ia tak bisa hanya mengandalkan kata-kata. Ia harus hidup dalam kebenaran itu sendiri. Harus menjadi cahaya kecil dalam kegelapan yang tebal ini. Dan di kejauhan, kota Sodom masih bersinar. Tapi kini, bagi Lut, cahaya itu seperti nyala api di malam hari, indah, memikat, tapi bisa membakar habis apapun yang terlalu dekat. Hari-hari berikutnya, Lut mulai melangkah ke jalan yang lebih terang. Terang dalam arti ia tak lagi hanya mengamati. Kini, ia mulai menyuarakan. Bukan lagi berbisik dalam doa atau berbicara lembut hanya kepada orang yang mau mendengarkan. Ia mulai berdiri di hadapan manusia, menyampaikan kebenaran, walau suara kebenaran itu terdengar seperti gangguan bagi telinga-telinga yang terbiasa dengan pujian dan kebebasan tanpa batas. Lut tahu, ini bukan pekerjaan yang ringan, tapi ia juga tahu, diam terlalu lama hanya akan membuat keburukan menjadi hal biasa. Dan kebiasaan buruk, jika terus didiamkan, akan terasa seperti kebenaran. Di sebuah pasar ramai, Lut berdiri. Suaranya tidak tinggi tapi cukup jelas untuk menembus hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Wahai kaumku, katanya, tak malukah kalian pada Allah yang menciptakan kalian dari setetes air hina, lalu menjadikan kalian manusia yang sempurna? Mengapa kalian membalasnya dengan berbuat kerusakan di bumi ini? Beberapa orang menoleh. Sebagian hanya menatap aneh, lalu kembali sibuk. Seorang lelaki tua menggeleng sambil berbisik ke temannya. Itu si pendatang, Lut. Mulai sok jadi nabi. Sekarang, tapi Lut tak gentar. Kalian mendatangi laki-laki bukan perempuan untuk memuaskan nafsu kalian. Kalian berbuat keji tanpa rasa malu. Tidakkah kalian takut pada azab dari langit? Sekelompok anak muda tertawa dari kejauhan. Salah satu dari mereka, dengan rambut terikat dan mata nakal, berteriak, Lut, jangan bawa Tuhanmu ke kota. Ini, kami udah punya aturan sendiri. Tawa pecah. Lut hanya menatap mereka. Bukan dengan marah tapi dengan sedih. Sungguh, hatinya sakit melihat mereka. Mereka bukan orang jahat. Mereka hanya terlalu lama hidup dalam gelap hingga lupa bagaimana rasanya berada dalam cahaya. Lut tak ingin membenci. Ia ingin menyelamatkan. Tapi bagaimana cara menyelamatkan orang yang bahkan tak merasa butuh diselamatkan? Hari berganti minggu. Seruan Lut mulai menjadi buah bibir. Tak semua menolak, meski mereka belum berani mendekat. Diam-diam, beberapa warga mulai menyimpan rasa penasaran. Mereka melihat Lut berbeda. Ia tak pernah membalas hinaan, tak pernah emosi saat dicemooh. Ia tetap sabar, tetap tersenyum, tetap mengulurkan tangan kepada siapapun yang ingin mengenal Allah. Suatu malam, seorang pemuda mengetuk pintu rumah Lut. Namanya Aiman. Pemalu, kurus, dan selalu memakai jubah yang terlalu besar untuk tubuhnya. Wahai Nabi Lut, katanya pelan. Aku sudah lama ingin bicara. Aku lelah dengan kehidupan di kota ini. Aku ingin berubah, tapi aku takut. Lut tersenyum, mempersilakan Aiman duduk. Malam itu mereka berbicara lama, tentang dosa, tentang taubat, tentang harapan. Mata Aiman berkaca-kaca ketika ia berkata, Aku tak ingin binasa bersama kota ini. Jika suatu saat azab itu benar-benar datang. Lut meraih bahunya. Allah Maha Pengampun, Aiman.
Kau datang malam ini karena hatimu masih hidup. Sejak malam itu, Aiman menjadi pengikut pertama. Bukan pengikut dalam arti resmi, tapi ia mulai menemani Lut, menyimak dakwahnya, membantu, menyampaikan pesan. Walau diam-diam karena ia tahu betapa kerasnya penolakan yang akan dihadapinya jika ketahuan. Namun tidak semua kisah menyentuh seperti kisah Aiman. Di sebuah acara makan malam para elit kota, nama Lut disebut. Mereka merasa terganggu. Seseorang berkata, lelaki itu makin berani. Ia menyebarkan kebencian. Yang lain menimpali. Dan yang lebih berbahaya, katanya mulai ada yang percaya padanya. Kalau dibiarkan, dia akan memecah belah kota ini. Tokoh-tokoh berpengaruh mulai resah. Mereka mengirim orang untuk mengawasi. Mereka menyusupkan mata-mata ke lingkaran terdekat Lut. Dan yang paling menyakitkan, tanpa Lut ketahui, salah satu mata-mata itu adalah seseorang yang selama ini tidur di sampingnya setiap malam, istrinya sendiri. Istri Lut sejak awal memang tak pernah benar-benar percaya pada misi suaminya. Ia menikah karena kagum, mungkin karena cinta tapi bukan karena iman. Saat Lut mulai berdakwah, ia merasa malu. Ia kehilangan posisi sosialnya sebagai istri yang terhormat. Kini, ia menjadi istri seorang lelaki yang sering disebut gila. Di balik senyum di rumah, ia mulai bermain dua wajah. Di malam hari, ia bertemu dengan wanita-wanita kota. Ia ikut tertawa ketika mereka menertawakan Lut. Ia bahkan menceritakan isi rumah mereka, apa yang Lut rencanakan, siapa yang datang malam-malam, termasuk Aiman. Lut belum tahu semua itu. Ia masih percaya bahwa istrinya hanya butuh waktu. Tapi waktu tak selalu menyembuhkan. Kadang waktu hanya menunjukkan seberapa dalam luka bisa dibuat oleh orang yang paling kita percaya. Malam-malam Lut kini lebih sepi. Meski pengikutnya bertambah 1-2. Ia tahu perjuangannya baru dimulai. Tapi ia juga tahu satu hal. Ketika kebenaran mulai mengusik kenyamanan, maka perlawanan yang datang bukan lagi sekadar hinaan. Akan ada fitnah, ancaman, bahkan mungkin pengkhianatan. Ia menatap langit, malam dari atap rumahnya. Ya Allah, bisiknya. Aku hanya ingin menyampaikan, aku tak bisa mengubah hati mereka. Hanya Engkau yang bisa. Maka beri aku kekuatan agar aku tak lelah berharap. Dan dari kejauhan, di pusat kota, pesta masih berlangsung. Gelas-gelas diangkat, musik diputar, dan manusia masih menari dalam gelap. Tapi, di sisi lain kota itu, seorang nabi berdiri dengan cahaya kecil di tangannya. Cahaya harapan. Mungkin redup, tapi cukup untuk menunjukkan jalan bagi siapapun yang ingin pulang. Cemuh itu tak lagi hanya datang dari mulut-mulut asing di jalanan. Kini mereka mulai terorganisir. Mereka membuat pertunjukan kecil di tengah pasar, dengan aktor-aktor yang meniru gaya bicara Lut, lengkap dengan jubah dan tongkat kayu. Wahai kaumku, kata si aktor dengan gaya dramatis, jangan mendatangi lelaki, mendekatlah pada kebenaran, nanti kalian disambar petir. Lalu mereka tertawa seperti anak-anak yang berhasil mengejek guru mereka. Dan Lut, ia hanya melewati mereka dengan tenang. Mungkin hatinya remuk, tapi wajahnya tetap teduh. Hari-hari itu adalah hari-hari yang berat. Jumlah pengikutnya masih bisa dihitung dengan jari. Dan setiap orang yang mendekatinya harus menanggung resiko, diejek, dikucilkan, bahkan kehilangan pekerjaan atau tempat tinggal. Aiman, si pemuda kurus yang mulai ikut berdakwah, kehilangan kios dagangannya hanya karena diketahui sering mampir ke rumah Lut. Pemilik pasar memaksanya angkat kaki saat Aiman datang dengan mata merah dan tubuh lelah. Lut menyambutnya dengan pelukan hangat. Tak apa Aiman, katanya lembut. Kau kehilangan tempat di dunia ini, tapi kau sedang menempati tempat istimewa di sisi Allah. Aiman tersenyum, kecil meski masih mengusap air matanya. Ia tak pernah mendapat pelukan sehangat itu, bukan dari keluarganya, bukan dari dunia. Hari itu, Lut kembali ke rumahnya lebih cepat. Ia ingin bicara dengan istrinya. Ada kegelisahan yang terus menggigit hatinya. Ia tahu ada sesuatu yang berubah. Istrinya makin sering keluar rumah saat malam. Ia makin jarang bicara dan jika bicara pun nadanya sinis.
Malam itu saat bintang-bintang mulai turun dari langit, Lut duduk di beranda rumah, menunggu. "Kenapa kau pulang lebih awal?" tanya istrinya dingin. "Aku hanya ingin bicara," jawab Lut pelan. "Sudah lama kita tak saling terbuka," istrinya menatap kosong. "Apa yang ingin kau bicarakan? Tentang kaum yang katanya akan diazab? Tentang laki-laki yang kau ajak sembunyi-sembunyi ke rumah ini?" Lut terdiam. Bukan karena terkejut, tapi karena perih. Ia tahu nada itu bukan sekadar cemburu. Itu suara dari hati yang sudah mulai keras. Mungkin karena terlalu lama menolak cahaya. "Aku hanya ingin kau mengerti," katanya akhirnya. "Bahwa ini semua bukan tentang aku. Ini tentang kita. Tentang kota ini. Aku tak ingin mereka binasa. Aku tak ingin kau ikut binasa." Istrinya tertawa kecil. "Binasa? Lut, lihat kota ini. Lihat betapa makmurnya, betapa ramainya. Kau dan ajaranmu hanya gangguan kecil. Orang-orang itu bahagia, mereka bebas, dan kau hanya perusak kegembiraan. Bebas tanpa batas bukanlah kebahagiaan. Itu hanyalah jalan menuju kehancuran," balas Lut dengan suara gemetar. Ia masih berusaha menahan air mata. "Aku mencintaimu. Tapi aku juga mencintai kebenaran. Dan jika suatu saat kau memilih untuk pergi, aku tak akan memaksamu tinggal." Kata-kata itu menggantung di udara malam, seperti kabut yang enggan menghilang. Istrinya menoleh, lalu masuk ke rumah tanpa menjawab. Di tengah semua tekanan, ada satu hal yang membuat Lut tetap teguh. Kehadiran mereka yang diam-diam mulai percaya. Selain Aiman, ada wanita tua bernama Samira yang sering mengantarkan makanan ke rumahnya. Ia tak pernah mengaku sebagai pengikut. Tapi setiap kali berbicara, selalu terselip doa dan pengakuan tentang betapa ia merindukan kehidupan yang lebih bersih. "Aku sudah terlalu tua untuk ikut perang," kata-kata Lut, katanya suatu hari, "tapi hatiku bersama kau, dan semoga itu cukup." Lut menggenggam tangan Samira dengan lembut. "Iman tak diukur dari seberapa lantang suara kita, Samira. Kadang ia justru tumbuh dalam diam, dalam doa yang hanya kita dan Allah yang tahu." Namun mereka yang menentang juga tak tinggal diam. Suatu sore saat Lut kembali dari ladang, ia melihat tembok rumahnya dicoret. Kata-kata kotor, ancaman, dan hinaan. Aiman yang kebetulan datang berlari untuk membersihkan, tapi Lut menghentikannya. "Biarkan," katanya tenang. "Biarkan mereka lihat apa yang bisa dilakukan kebencian. Sementara kita tetap balas dengan kasih." Aiman menangis hari itu. Bukan karena takut, tapi karena kagum. Ia belum pernah melihat seseorang sekuat itu. Kuat bukan karena fisik, tapi karena hatinya sekeras batu karang, namun selembut embun pagi. Beberapa hari kemudian kota semakin panas. Bukan karena cuaca, tapi karena ketegangan. Wali kota dan para tetua mulai memanggil rapat. Mereka memutuskan untuk mengusir Lut jika terus mengganggu. Dia menghasut. "Dia membuat anak-anak muda kami takut," kata seorang pemuka. "Dia membawa ajaran yang tak cocok dengan budaya kita," tambah yang lain. Mereka setuju untuk memperketat pengawasan, menyebar mata-mata, dan jika perlu, menggunakan kekerasan. Dan di sisi lain kota, seorang istri menatap jendela rumahnya dengan wajah murung. Dalam hatinya, ada pergulatan antara cinta dan gengsi, antara percaya dan benci. Tapi malam itu, ia menulis sesuatu di secarik kertas, sebuah nama, sebuah lokasi, dan waktu pertemuan. Kertas itu ia berikan kepada seseorang yang menunggu di tikungan jalan. Lut belum tahu, tapi langit sudah mulai berubah warna. Di atas bukit kecil di luar kota, Lut kembali menghadap langit malam. Ia tak mengeluh, ia tak meminta azab segera datang. Ia hanya berkata, "Ya Allah, Engkau tahu siapa yang tulus, siapa yang dusta. Aku hanya seorang hamba. Maka jangan biarkan aku lelah sebelum tugas ini selesai." Dan di kejauhan, angin mulai bertiup lebih dingin, seolah membawa pesan dari langit, bahwa badai akan segera datang. Dan hati manusia akan diuji sekeras-kerasnya. Malam-malam di rumah Lut Asam kini sunyi. Bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang menggigit, seperti angin malam yang menusuk tulang. Ia tahu, bukan hanya kaum Sodom yang menolak dakwahnya,
tapi juga seseorang yang dulu ia harap menjadi sekutu paling setia. Istrinya sendiri, istrinya kini jarang bicara. Jikapun bicara, ucapannya bagai pisau kecil yang pelan-pelan mengiris harapan. Dulu, Lut masih percaya waktu akan melembutkan hatinya. Tapi semakin hari, ia justru merasa semakin jauh dari wanita yang ia cintai. Pernah suatu malam Lut mencoba memulai percakapan. "Apa kau pernah berpikir kalau kita semua sedang diuji?" Istrinya menoleh sejenak, lalu kembali menunduk pada tenunannya. "Kalau memang ini ujian, kenapa hidup makin sulit sejak kau mulai bicara tentang Tuhan?" Lut terdiam. Karena kebenaran tak selalu membawa kenyamanan, tapi ia membawa keselamatan. Istrinya tertawa pelan. "Keselamatan macam apa? Kau kehilangan pekerjaan, dihina di mana-mana, dan sekarang hanya ditemani beberapa orang yang bahkan tak berani tampil di hadapan publik." Seketika suasana menjadi beku, tapi Lut tidak membalas dengan marah. Ia hanya memandang istrinya dengan tatapan penuh luka. "Yang penting bukan berapa banyak yang bersamaku, tapi siapa yang memilih untuk tetap berada di jalan ini, meski harus berjalan sendirian." Sementara itu, di luar rumah, tekanan makin kuat. Setiap hari ada saja provokasi. Dinding rumah pengikut Lut dicoret, warung Aiman dilempari batu. Bahkan Samira, wanita tua yang dulu setia mengantar makanan, kini dilarang oleh anak-anaknya sendiri untuk pergi ke rumah sang nabi. "Sudahlah ibu," kata anak Samira. "Apa ibu mau ikut dihukum jika nanti kota ini bertindak tegas?" Samira hanya menatap langit sambil menggenggam tasbihnya. "Biarkan aku tua bersama iman, nak. Kalau takut, jangan halangi orang lain untuk berani." Namun tidak semua memiliki keberanian seperti Samira. Beberapa pengikut mulai goyah. Sebagian memilih menjauh diam-diam. Mereka tak sanggup menghadapi ancaman yang datang dari tetangga, keluarga, bahkan pemerintah kota. Dan Lut, ia tak menyalahkan mereka. Ia hanya kembali sujud, memohon pada Allah agar yang tersisa adalah mereka yang benar-benar ikhlas. Karena dakwah bukan tentang jumlah, tapi tentang kesungguhan. Pada suatu malam, Lut memutuskan pergi ke perbukitan yang sepi, tempat ia biasa menyendiri untuk berdoa. Ia membawa Aiman bersamanya. "Langit malam selalu memberiku kekuatan," ujar Lut sambil duduk di atas batu besar. "Di saat bumi menolak, aku merasa langit masih mendengar." Aiman menatap wajah gurunya yang lelah tapi tetap tenang. "Apakah nabi-nabi sebelummu juga mengalami ini?" Lut mengangguk pelan, bahkan lebih berat. Tapi mereka tetap bertahan, karena mereka tahu Allah tak pernah meninggalkan. Hening, hanya suara angin yang menyapu ilalang. "Kadang aku takut, wahai Nabi Allah," bisik Aiman. "Takut mati, takut disiksa, takut dihina." "Kau manusia Aiman, takut itu wajar. Tapi jangan biarkan rasa takut mengalahkan rasa percaya. Disitulah letak ujian sejatinya." Aiman mengangguk perlahan, dan malam itu, ia merasa sedikit lebih kuat, setidaknya untuk esok hari. Namun kekuatan yang mereka kumpulkan pelan-pelan mulai diuji dari tempat yang tak terduga, rumah sendiri. Salah seorang pengikut, seorang pemuda bernama Harun, ditangkap diam-diam. Ia dijebak saat sedang mengantarkan makanan ke rumah Lut. Ketika diinterogasi, mereka tahu sesuatu, bahwa ada orang dari dalam rumah Lut yang telah memberi informasi tentang kegiatan para pengikutnya. Saat kabar itu sampai ke telinga Aiman, hatinya langsung mencurigai sesuatu. Ia tak berani bicara langsung pada Lut, tapi malam itu, ia mengendap-endap di sekitar rumah, mencoba mencari tahu. Ia mendengar suara dari balik jendela kamar istri Lut. "Tenang, besok malam dia akan pergi ke bukit lagi. Kau bisa menangkap mereka di sana." Suara itu pelan, tapi jelas. Suara istri Lut, Aiman, terpaku. Napasnya tercekat. Tak pernah ia membayangkan bahwa orang yang tidur di bawah atap yang sama, makan dari piring yang sama, justru menjadi sumber bocornya semua rahasia. Ia pulang dengan langkah gontai, ingin segera memberitahu Lut, tapi takut menyakiti hati gurunya. Tapi Aiman juga tahu, waktu tak bisa menunggu. Bahaya terlalu dekat. Maka keesokan paginya,
Dengan bibir gemetar dan hati penuh duka, ia bicara, "Wahai Nabi Allah, aku mendengar sesuatu tadi malam. Sesuatu yang tak ingin aku sampaikan, tapi aku tahu kau harus tahu." Lut menatap Aiman, diam. "Istrimu," lanjut Aiman. "Dia menyampaikan rencana kita kepada kaum itu. Ia mengkhianati kita." Lut menunduk. Tak ada tangisan, tak ada kemarahan. Hanya hening panjang. "Aku tahu," kata Lut pelan, nyaris seperti angin. "Aku tahu, Aiman." Aiman terpaku. "Kau sudah tahu?" Lut tersenyum lelah. "Seorang suami bisa merasakan meski tak ada bukti. Tapi aku masih berharap, mungkin ia berubah. Mungkin malam-malam sunyi bisa menyentuh hatinya. Tapi ternyata ia menarik napas dalam. Hatinya sudah lebih dulu meninggalkanku, jauh sebelum tubuhnya berniat pergi." Malam itu, untuk pertama kalinya, Lut menangis di hadapan Allah, bukan karena hinaan atau ancaman dari orang luar, tapi karena luka yang ditorehkan oleh orang yang ia cintai. Ia bersujud lama, sangat lama, seolah ingin menumpahkan semua yang tak bisa ia katakan pada siapapun. Dan di luar rumahnya, istrinya masih tenang menyisir rambut di depan cermin. Tak ada sedikit pun rasa bersalah. Yang ada hanya rasa menang. Tapi, ia tak tahu bahwa langit telah mencatat, dan badai tak pernah lupa jalan pulang. Langit Sodom hari itu berbeda. Awan menggantung lebih tebal dari biasanya, matahari terasa jauh, dan angin berhembus aneh. Tak membawa kesejukan, justru membawa firasat buruk yang menyesakkan dada. Lut alaihissalam berdiri di depan rumahnya, menatap langit, yang seolah menyimpan rahasia besar. Ia merasa waktunya hampir habis. Hatinya berdesir, bukan karena takut untuk dirinya sendiri, tapi karena masih banyak jiwa yang belum menyadari bahwa mereka sedang berdiri di tepi jurang. Aiman datang tergesa-gesa. "Wahai Nabi Allah, aku dengar orang-orang mulai bersiap untuk menangkapmu. Mereka bilang, malam ini akan menjadi malam terakhir untukmu di kota ini." Lut mengangguk pelan. "Ya, aku juga merasakannya. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita lari sekarang?" Lut memandang Aiman penuh keteguhan. "Tidak, kita akan menunggu perintah dari Allah. Karena aku tak diutus untuk lari dari ujian, tapi untuk menyampaikan peringatan sampai titik akhir." Aiman menggigit bibir, mencoba menahan gemetar di dadanya. "Tapi bagaimana dengan orang-orang yang masih bersama kita? Mereka akan kusampaikan pesan terakhir malam ini. Setelah itu, Allah akan menunjukkan jalannya." Menjelang senja, Lut mengumpulkan para pengikutnya yang tersisa, tak banyak. Beberapa wanita tua, Aiman, 2 atau 3 pemuda muda, dan seorang anak kecil yang menggenggam erat tangan ibunya. Di dalam rumah sederhana itu, Lut berdiri di tengah lingkaran kecil manusia-manusia yang telah memilih untuk tetap setia, meski dunia memusuhi mereka. "Wahai saudara-saudaraku," Lut memulai. Suaranya pelan namun jelas. "Malam ini bisa jadi malam terakhir kita di kota ini. Aku tahu kalian takut. Aku juga manusia, aku juga merasakan itu. Tapi ketahuilah bahwa bersama Allah tak ada rasa rugi." Mereka semua mendengarkan dalam diam. "Jika malam nanti kalian mendengar perintah dariku untuk pergi, pergilah tanpa menoleh ke belakang. Jangan menangis untuk kota ini karena mereka telah memilih jalannya. Tapi selamatkanlah iman kalian." Anak kecil itu menggenggam tangan ibunya lebih erat. Aiman menatap api pelita yang berkedip, seolah menirukan kegelisahan hatinya. "Aku tak akan memaksa siapapun. Kalian bebas memilih. Tapi ingatlah, ini bukan soal kota atau kampung halaman. Ini soal kebenaran dan kebinasaan." Mereka semua mengangguk. Tak ada yang bicara, tapi semua tahu. Pintu kini mulai menutup. Menjelang malam, 2 tamu asing datang ke kota Sodom. Mereka tampan, wajahnya bersih dan bercahaya. Tapi kedatangan mereka langsung menarik perhatian warga. "Siapa itu? Dari mana?" 2 lelaki itu datang. "Wah, lihat mereka. Gantengnya bukan main." Seperti bara yang dilempar ke tumpukan jerami kering, kota itu langsung gempar. Bisikan berubah jadi sorakan, lalu jadi niat busuk. Mereka menyusun rencana untuk mendatangi rumah Lut malam itu.
karena tamu-tamu itu telah memilih menginap di sana. Sementara itu di rumah Lut, tamu-tamu itu disambut penuh hormat. Lut tidak tahu siapa mereka sebenarnya, hanya merasakan ketenangan luar biasa sejak mereka menginjakan kaki di rumahnya. Namun wajahnya langsung berubah tegang saat Aiman berlari masuk dan berbisik. Mereka sudah tahu tentang tamu itu. Orang-orang sedang berkumpul. Mereka akan datang malam ini. Banyak, sangat banyak. Lut memandangi para tamunya. Maafkan aku. Aku tak tahu kedatangan kalian akan membahayakan kalian seperti ini. Salah satu dari mereka tersenyum. Tenang, wahai Lut. Kami bukan manusia biasa. Kami adalah utusan dari Tuhanmu. Lut tertegun. Tugasku malam ini adalah menyampaikan bahwa keputusan telah turun. Kaum ini tidak akan dibiarkan lebih lama. Azab akan datang sebelum fajar menyingsing. Lut terduduk lemas. Apakah tidak ada harapan lagi? Malaikat itu menggeleng. Mereka telah menolak semua peringatan. Bahkan saat langit telah menggelap, mereka masih tertawa. Maka keluarlah nanti malam bersama pengikutmu. Tapi, satu hal yang harus kau ingat. Jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Lut menunduk dalam-dalam. Di sanalah, kenyataan paling menyakitkan datang menghantam pikirannya, istrinya. Ia tahu, ia tidak bisa membawanya, karena hatinya telah memilih tempat lain. Malam itu, rumah Lut dikepung. Puluhan mungkin ratusan orang memukul pintu, berteriak ingin melihat tamu-tamunya. Keluar, tunjukkan tamumu, biar kami bersenang-senang malam ini. Lut berdiri di depan pintu, membentangkan tangannya. Wahai kaumku, tidakkah kalian takut kepada Allah? Ini adalah tamu-tamuku, hormatilah mereka. Tapi kata-katanya hanya jadi bahan ejekan. Salah seorang warga melempar batu ke arah pintu, yang lain meneriakkan kata-kata yang tak layak diulang. Lut hampir menyerah, tapi saat ia hendak berbicara lagi, salah satu malaikat menyentuh bahunya dan berkata, biarkan kami yang mengurus mereka. Dan dalam sekejap, cahaya menyilaukan, menyambar wajah orang-orang itu. Mereka menjerit, menggenggam mata mereka, mengutuk, mengaduh. Kami butakan mata mereka, agar mereka tak bisa menyentuhmu, kata malaikat itu. Dan Lut tahu, ini saatnya. Malam itu, Lut membawa para pengikutnya keluar dari kota, menyusuri jalan gelap menuju perbukitan. Tidak banyak yang ikut, tapi mereka berjalan cepat meninggalkan semuanya, rumah, harta, bahkan sebagian keluarga. Dan saat ia melangkah, hatinya terasa berat, karena ia tahu seseorang sedang tertinggal, istrinya. Ia menoleh sebentar, namun cepat-cepat mengingat pesan para malaikat. Jangan menoleh ke belakang. Tangannya mengepal, matanya memejam, dan ia terus berjalan. Di belakang mereka, langit mulai bergetar, dan Sodom sudah tak punya waktu lagi. Langit malam itu terasa berat, seperti menahan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sudah lama ingin dilepaskan. Angin berhenti berhembus, suara jangkrik mendadak lenyap. Bahkan langkah kaki Lut dan rombongan kecilnya pun terasa seperti gema kosong di tengah bumi yang menahan napas. Lut terus memimpin langkah. Di belakangnya, Aiman berjalan sambil menggandeng anak kecil yang mulai menangis karena lelah. Perempuan-perempuan tua berusaha kuat menahan beban tubuh mereka yang renta, tapi tak seorang pun bersuara. Semua tahu ini adalah malam penentuan. Tiba di bukit tinggi yang menghadap ke kota, Lut berhenti. Ia menoleh ke belakang, ke arah lembah Sodom yang kini sunyi. Ia tahu tak lama lagi semuanya akan berubah. Kota yang dulu ramai dengan tawa dan maksiat itu akan tinggal kenangan. Hatinya mendidih, bukan karena dendam tapi karena duka. Duka melihat manusia yang menolak kasih sayang Tuhan dengan sengaja. Duka karena ia tahu istrinya masih di sana. Apa kita sudah cukup jauh, wahai Nabi Allah? Tanya Aiman pelan. Lut mengangguk. Tetaplah di sini. Jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kalian dengar atau rasakan, tetaplah menghadap ke depan. Semua orang mengangguk, tapi tangan mereka menggenggam lebih erat. Mereka tahu saatnya telah tiba. Dan saat fajar mulai memudar dari ufuk, langit pecah.
sebuah suara yang tak pernah terdengar oleh telinga manusia sebelumnya menggetarkan bumi. Bukan suara petir biasa, ini seperti jeritan dari langit yang marah. Udara seketika menjadi panas, lalu dingin, lalu panas lagi, kemudian hujan batu. Bukan batu biasa. Batu-batu hitam, panas, besar, turun dari langit dengan kecepatan luar biasa. Setiap batu seolah tahu kemana ia akan menghantam. Rumah demi rumah hancur seketika. Bangunan megah runtuh seperti pasir. Jalan-jalan terbelah, lembah Sodom terbakar. Jeritan menggema dari segala penjuru kota. Orang-orang berlari, bersembunyi, menangis, tapi semua sia-sia. Tak ada tempat yang aman. Karena azab ini bukan dari bumi, ia datang dari langit, langsung dari kehendak Allah. Dan di satu sudut kota itu, seorang wanita berdiri di depan rumahnya. Istri Lut, ia menatap langit yang terbakar, matanya membelalak. Ia tak ikut Lut karena yakin dirinya aman, yakin kota ini akan tetap berdiri, yakin suaminya hanya menyebar ketakutan. Tapi kini, semua keyakinan itu hancur bersamanya. Ia sempat berlari ke arah bukit, tapi langkahnya goyah. Di tengah gempa dan reruntuhan ia berhenti dan menoleh. Batu besar dari langit menghantam tanah di dekatnya. Dan itulah akhir dari pengkhianatan yang paling menyakitkan. Di bukit, suara kehancuran terdengar mengerikan. Langit bergemuruh, bumi menggeliat seperti kesakitan. Dan semua wajah menunduk penuh harap agar mereka selamat. Salah satu perempuan menangis sambil berdoa, "Ya Allah, lindungilah anakku, lindungi kami semua." Aiman menutup telinga anak kecil yang ia gendong. "Jangan lihat ke belakang, nak. Lihat ke langit yang bersih di depan." Dan Lut, ia berdiri diam, tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena beratnya kenyataan. Ia kehilangan istri, orang yang ia cintai, satu-satunya keluarga yang tersisa, memilih tetap tinggal di kegelapan. "Ya Allah," bisiknya, "aku telah menyampaikan. Aku telah mencintai, mengajak, menunggu. Tapi Engkau Maha mengetahui segalanya. Aku serahkan dia padamu." Air matanya jatuh, tapi ia tidak menoleh. Beberapa jam kemudian, langit mulai tenang. Suara gemuruh perlahan mereda. Bau asap dan tanah hangus terbawa angin ke arah bukit. Lut menuruni puncak perlahan, diikuti para pengikutnya. Mereka berhenti di tepi bukit, tempat dari mana Sodom seharusnya bisa terlihat. Tapi yang tersisa hanya hamparan tanah mati. Tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada kehidupan. Kota itu hilang, terhapus dari peta bumi. Seolah tidak pernah ada, semua orang terdiam. Mata mereka membelalak, bahkan Aiman tak mampu berkata apa-apa. "Begitulah akhir dari kaum yang menolak kebenaran," ujar Lut lirih. "Bukan karena Allah kejam, tapi karena mereka sendiri yang memilih kehancuran." Perempuan tua bernama Samira meneteskan air mata. "Aku tak menyangka secepat ini. Dulu mereka kuat, sombong, punya segalanya. Dan sekarang mereka tidak punya apa-apa," sambung Lut. "Karena semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan. Yang kekal hanyalah amal." Aiman duduk di atas batu, memeluk anak kecil yang tertidur dalam pelukannya. "Lalu kemana kita sekarang?" Lut memandang langit yang kembali cerah. "Kita akan melanjutkan hidup, tapi bukan di atas bangkai dosa. Kita akan membangun dari awal dengan iman sebagai fondasinya." Dan hari itu, dengan langkah pelan tapi pasti, mereka berjalan menjauh dari tanah Sodom yang kini tinggal debu. Bukan dengan rasa bangga, tapi dengan duka yang dalam dan tekad yang lebih kuat. Azab itu bukan dongeng. Ia adalah peringatan yang nyata, dan Lut alaihissalam adalah saksi hidup bahwa kebenaran tetap harus diperjuangkan, meski harus kehilangan segalanya. Langkah kaki mereka berat, bukan karena medan yang sulit, tapi karena hati yang terasa hampa. Setelah kehancuran Sodom, rombongan kecil itu bergerak perlahan menyusuri padang gersang yang terbentang tanpa arah. Tak ada tempat yang pasti, tak ada rumah untuk dituju, tak ada kota yang menunggu. Yang mereka punya hanyalah satu sama lain, dan iman yang nyaris remuk oleh apa yang baru saja mereka saksikan. Lut berjalan paling depan,
Tapi tak sekalipun ia menoleh. Ada sesuatu di matanya, kosong. Seakan ada lubang di dalam jiwanya yang tak bisa ditambal lagi. Istrinya, kota yang dulu ia cintai, orang-orang yang dahulu ia nasihati, tertawa, hidup bersama, semua telah lenyap. Dan itu bukan kemenangan, itu luka. Berhenti dulu, kita istirahat di sini, ujar Lut akhirnya. Ketika mereka sampai di sebuah oasis kecil, sebuah pohon kurma tumbuh menyendiri di tengah padang batu, seolah ikut bersedih bersama mereka. Aiman duduk dengan napas berat, ia meletakkan anak kecil yang kini sudah mulai bicara pelan. Apakah kita akan punya rumah baru, Paman? Aiman tersenyum samar. Kita akan cari tempat yang aman, Nak, yang jauh dari orang-orang yang jahat, yang tidak akan melempar batu pada orang yang berbeda. Anak kecil itu mengangguk lalu menatap langit. Langit hari ini biru ya? Luth menoleh pelan. Langit selalu biru, jika kita mau melihatnya dengan hati yang bersih. Hari-hari berikutnya, mereka berjalan tanpa kepastian. Makan seadanya, tidur bersandar pada batu atau semak, berbagi air dengan penuh kehati-hatian. Tapi yang paling sulit bukanlah fisik, melainkan perasaan. Suatu malam di bawah langit yang penuh bintang, Samira, perempuan tua yang paling sabar, duduk di samping Lut. Ia menatap lelaki yang tampak puluhan tahun lebih tua dalam beberapa hari terakhir. Engkau memikul beban yang sangat berat, wahai Nabi Allah, katanya lembut. Lut tersenyum pahit. Aku tahu tugas ini tak mudah, tapi aku tak menyangka rasanya seperti ini. Kecewa? Bukan. Aku sedih. Lebih dari sedih, aku berdakwah bertahun-tahun, mengorbankan waktu, cinta, keluarga. Tapi akhirnya, yang tersisa hanya segelintir jiwa. Dan istriku, dia memilih untuk tidak ikut. Samira menunduk. Tapi engkau telah menyelamatkan yang ingin diselamatkan. Itu bukan kegagalan, itu kemenangan, Lut. Kemenangan yang pahit, tapi tulus. Lut tak menjawab. Ia hanya menatap api unggun. Dan di sana, seolah-olah ia melihat bayangan wajah istrinya. Tersenyum, samar lalu hilang ditelan asap. Beberapa dari mereka mulai menunjukkan gejala trauma. Ada yang tak bisa tidur karena mimpi buruk. Ada yang menangis diam-diam. Bahkan Aiman, pemuda paling kuat sekalipun, kadang-kadang hanya duduk sendiri di malam hari, memandangi tangan dan bertanya, apa ini hukuman atau pelajaran? Namun, Lut selalu hadir. Ia tak banyak berkata-kata, tapi kehadirannya menenangkan. Ia membantu yang lemah, memeluk yang menangis, mengangkat beban tanpa disuruh. Dan perlahan, kehadirannya menyembuhkan. Suatu hari, Aiman mendekatinya saat mereka beristirahat di bawah pohon. Wahai Nabi Allah, aku tahu ini bukan saatnya bertanya, tapi apakah kau menyesal meninggalkan istrimu? Lut menatapnya lama, lalu berkata, aku menyesal karena dia memilih jalan yang salah, tapi aku tidak menyesal mengikuti jalan yang benar. Sulit ya? Sulit bukan main. Tapi siapa bilang kebenaran akan selalu mudah? Aiman mengangguk. Lalu, apa selanjutnya? Lut berdiri, memandang cakrawala yang terbentang jauh. Kita akan membangun tempat baru, bukan istana, tapi tanah yang penuh kasih, tanah yang tidak memuja nafsu, tanah di mana anak-anak bisa tumbuh tanpa ketakutan, dan kebenaran bisa tumbuh tanpa diejek. Dan saat itu, entah dari mana datangnya, angin sejuk berhembus pelan, seperti ucapan salam dari langit. Hari-hari berjalan, rasa sakit tak serta-merta hilang, tapi kini mereka mulai bicara, tertawa kecil, bahkan menanam biji di tanah yang mereka lewati. Sekelompok kecil manusia itu, meski penuh luka, mulai menemukan arti dari kata bertahan. Suatu malam, saat langit dipenuhi bintang seperti taburan, cahaya anak kecil yang dulu takut kini bersandar pada Aiman dan bertanya, Paman, apakah nanti kita bisa kembali ke kota itu? Aiman menatap langit. Tidak, Nak, kita tak bisa kembali ke sana. Karena yang kita tinggalkan sudah tidak ada. Luth yang duduk tak jauh dari mereka, menambahkan dengan lembut. Tapi kita bisa membawa pelajaran dari kota itu. Agar tak ada lagi Sodom kedua. Anak itu mengangguk.
Ia tak sepenuhnya mengerti, tapi ia bisa merasakan satu hal. Mereka semua sedang tumbuh kembali. Dari puing-puing, dari luka, dari kehilangan. Karena kadang, untuk membangun sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lama harus dibiarkan hancur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Lut memandang langit dengan tenang. Bukan untuk mencari isyarat, tapi untuk bersyukur. Karena dari kehancuran yang begitu menyakitkan, Allah masih menyisakan harapan. Sebuah awal baru, dari akhir yang tak bisa dihindari. Pagi itu embun turun lembut di antara dedaunan. Matahari menyelinap pelan, menyentuh kulit bumi yang masih merindukan kehidupan baru. Tak ada gedung tinggi, tak ada pasar, tak ada kemewahan. Yang ada hanyalah sekumpulan manusia yang saling menjaga, saling percaya dan saling memeluk harapan. Mereka telah berjalan jauh, meninggalkan semua yang pernah mereka kenal, rumah, keluarga dan masa lalu yang kelam. Tapi di tempat yang baru ini, mereka akhirnya berhenti. Bukan karena lelah, tapi karena hati mereka telah menemukan tempat untuk menetap. Sebuah tanah di tengah perbukitan dengan sungai kecil yang jernih, pohon-pohon liar yang tumbuh tanpa takut ditebang, dan angin yang selalu berhembus damai. Mereka menyebutnya tanah cahaya. Lut alaihissalam berdiri di tepi sungai, matanya menatap pantulan wajahnya di air. Rambutnya kini telah lebih putih dari sebelumnya, kulitnya keriput, tapi matanya masih menyala. Ia mengingat segalanya. Tahun-tahun yang penuh harap, malam-malam di kota Sodom di mana ia mengetuk pintu-pintu hati yang keras, semua penolakan, hinaan, dan pengkhianatan istrinya. Ia mengingat kehancuran, api, dan langit yang memuntahkan murka. Ia mengingat wajah-wajah kecil yang menangis, tangan-tangan yang menggenggam dalam ketakutan, dan jiwa-jiwa yang bertahan meski luka. Namun di sini, semuanya terasa tenang. Apakah engkau merasa sudah selesai? Suara Aiman terdengar dari belakangnya. Ia telah tumbuh menjadi sosok muda yang bijak dan kuat, dihormati oleh para pengikut. Lut tersenyum kecil. Selesai? Tidak ada yang benar-benar selesai, Aiman. Tapi aku percaya, aku sudah menyampaikan dan kalian akan melanjutkan. Aiman menatap tanah yang kini mulai mereka garap. Rumah-rumah dari batu dan tanah liat mulai berdiri. Anak-anak berlari mengejar ayam yang baru diternakan. Perempuan menumbuk gandum sambil bersenandung. Sungguh berbeda dari kota itu, kata Aiman lirih. Lut mengangguk. Karena tempat ini dibangun dengan iman, bukan dengan kesombongan, dengan cinta, bukan dengan nafsu. Hari demi hari berlalu, Lut mengajar mereka bagaimana hidup dalam kebersahajaan. Ia duduk di bawah pohon, mengajarkan anak-anak tentang kasih sayang dan kejujuran. Ia menjadi ayah bagi semua, bukan hanya bagi darah dagingnya. Ia mendamaikan pertengkaran, menguatkan yang ragu, dan menyirami iman dengan kelembutan. Di senja hari, ia sering duduk sendirian, menatap langit, seolah berbicara dengan Allah. Kadang air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena rindu. Rindu akan kampung halaman yang kini hanya tinggal kenangan. Rindu akan wanita yang pernah dicintainya, yang memilih jalan berbeda. Namun ia tahu, semua ini adalah bagian dari takdir, dan ia ikhlas. Suatu malam, di bawah langit penuh bintang, Lut memanggil semua pengikutnya. Mereka berkumpul di halaman tengah duduk bersila, dalam keheningan yang khusyuk. Aku tidak tahu sampai kapan aku akan bersama kalian, kata Lut. Suaranya tenang namun dalam. Tapi ingatlah, azab yang dulu kalian saksikan bukanlah dongeng. Itu nyata. Itu adalah bukti bahwa Allah tidak tidur. Bahwa jika manusia melampaui batas, maka batas itu akan membalas. Semua mendengarkan dengan saksama. Tapi ingat juga bahwa kasih Allah lebih luas dari murkanya. Maka bangunlah kehidupan ini dengan cinta, bukan takut. Bangunlah rumah tangga, masyarakat, dan impian kalian dengan iman, bukan ego. Ia menoleh ke arah Aiman dan mengangguk. Engkau akan meneruskan ini. Jaga mereka, bukan dengan tangan, tapi dengan hati. Aiman tak mampu berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca. Beberapa waktu kemudian,
Lut mengasingkan diri di puncak bukit selama beberapa hari. Ia berdoa, bermunajat, dan menenangkan jiwanya. Ia tahu, waktunya tak lama lagi. Saat ia kembali ke pemukiman, semua orang menyambutnya dengan senyum, tapi mereka tahu sesuatu telah berubah. Ia berjalan lebih pelan, senyumnya lebih teduh, ucapannya lebih sedikit, tapi wajahnya terang, seolah seluruh langit telah menetap di wajahnya. Dan pada suatu pagi, saat matahari mulai menghangatkan tanah, Lut alaihissalam menghembuskan napas terakhir di atas batu datar, menghadap kiblat dengan wajah damai. Di sekelilingnya semua pengikut berdiri, tak satu pun menangis karena mereka tahu ia telah kembali kepada Tuhan yang ia perjuangkan sepanjang hidup. Di atas batu itu, kemudian dibangun sebuah tugu kecil, bukan dari emas, hanya dari batu biasa, tapi di atasnya tertulis, "Inilah warisan seorang nabi, bukan kota, bukan istana, tapi iman yang hidup di dalam dada manusia." Dan hingga kini, kisah Lut alaihissalam tetap menjadi cahaya bagi siapa saja yang berani memilih kebenaran, meski harus kehilangan dunia tamat.